Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di chapter 21. Nah, di chapter 21 ini kita akan membahas mengenai accounting for leases atau akuntansi dari sewa menyewa ya. Nah, ini adalah learning objective dari chapter ini. Jadi nanti teman-teman diharapkan bisa menjelaskan nature, economic substance, and advantages of lease transaction. Kemudian ada kriteria accountingnya untuk capitalizing leases, and then contract and the operating and capitalization method. Kemudian nanti kita bisa mengklasifikasikan leases for the lessor dan sebagainya. Nah, ini adalah outline dari chapter 21. Yang pertama kita akan melihat leasing environment. Siapa aja sih playersnya, kemudian apa sih keuntungannya leasing dan conceptual nature-nya. Kemudian ada dua nih accountingnya. Kalau di chapter sebelumnya kita kan hanya belajar misalnya beli saham ya dari segi investor gitu ya. Nah, tapi kalau ini kita akan belajar accounting by lessee atau orang yang menyewa, dan juga accounting by lessor, orang yang menyewakan. Jadi ada dua nih, ya nggak? Kan kalau sewa menyewa ada dua, ada pihak yang menyewakan dan menyewa barang. Berarti nanti jurnalnya ada dua ya, maksudnya ada dua sisi gitu ya. Oke, kemudian nanti ada special accounting problems, yaitu masalah-masalah khusus yang ada di sewa menyewa ini. Selanjutnya, kita akan mulai langsung ke bagian yang pertama, yaitu the leasing environment. Nah, ini adalah definisi dari lease ya, atau sewa. Lease is a contractual agreement between a lessor and a lessee. Jadi, persetujuan atau perjanjian antara lessor dan lessee that gives the lessee the right to use specific property owned by the lessor, yang memberikan lessee hak untuk menggunakan properti atau aset tertentu yang sebenarnya itu asetnya adalah punyanya si lessor. Kebayang ya? Jadi yang punya aset namanya lessor, yang menyewa namanya lessee. Nah, ada tambahan lagi yaitu for a specified period of time. Jadi nyewanya nggak selamanya ya, tapi ada batas waktunya. Nah, di sini adalah largest group of leased equipment involved. Jadi perusahaan-perusahaan atau lembaga yang banyak memakai skema leasing, yaitu information technology atau IT. Kemudian ada transportation, construction, and agriculture. Jadi, bidang-bidang ini loh yang banyak pakai sewa menyewa gitu ya. Kalau IT mungkin karena infrastruktur IT itu mahal ya, misalnya server. Jadi banyak tuh yang perusahaan yang hanya menyewa. Kemudian kalau transportation juga untuk kirim-kirim barang, misalnya perusahaan butuh truk untuk ekspedisi, aircraft, rail gitu ya. Jadi mungkin lebih murah sewa daripada beli. Kemudian ada construction, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, dan agriculture. Ini juga terkait mesin-mesinnya ya. Nah, ini adalah players di leasing ya. Jadi pemain-pemainnya adalah banks, independents, and captive leasing ya. Kalau di sini dilihat paling besar presentasenya adalah banks. Jadi lembaga yang banyak menyediakan fasilitas leasing itu adalah bank gitu ya. Karena kan leasing itu sebenarnya bentuk pembiayaan ya, nanti kita belajar. Ada di sini Credit Suisse, Chase, Barclays, Deutsche Bank, kemudian independen ini hanya 30%. Saya nggak tahu ini survei tahun berapa ya, mungkin sekarang udah nggak gini lagi, tapi ya ini yang dulu kayak gini ya. Kemudian captive leasing itu adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan atau kayak subsidiaries gitu ya dari holdingnya atau dari parentnya khusus untuk pembiayaan. Jadi misalnya BMW, dia kan jualan mobil. Nah, dia nanti punya anak perusahaan yang khusus melising gitu ya, khusus untuk memberikan pembiayaan untuk pembelian BMW ini gitu ya. Sama kayak kalau misalnya di Astra ya, kan dia jual mobil. Kemudian nanti dia ada Adira Finance. Adira bukan sih? Ya, pokoknya perusahaan itu utamanya jualan gitu kan, misalnya jualan mobil atau jualan aset, tapi nanti dia punya anak perusahaan yang lembaga financingnya. Jadi kalau kita mau beli aset perusahaan itu atau mobil di perusahaan itu kayak Toyota Finance gitu ya, nah nanti kita pembiayaannya ke anak perusahaannya itu. Nah, itu namanya captive leasing ya.
Itu market share-nya 26%. Nah, ini adalah players-nya. Kemudian ini adalah keuntungan dari leasing. Kenapa sih orang leasing gitu ya? Leasing itu kan lawannya adalah buying ya, versus buying. Mau sewa atau beli gitu kan? Nah, ini adalah beberapa keuntungannya. Yang pertama adalah 100% financing at fixed rates. Jadi, ketika kita memilih untuk leasing, itu adalah bentuk pembiayaan yang rate-nya itu fix gitu ya. Jadi memang ini bunga ya istilahnya. Bunganya itu sudah tetap tiap periodenya. Oke, lagi-lagi ini ribawi ya teman-teman. Tapi nanti ada, kalau teman nanti belajar di Accounting for Islamic Financial Institution, nanti ada pembanding ya kalau di syariah apa gitu ya. Ijaroh ya yang pasti. Nah, nanti bisa dilihat skemanya apa sih yang menyerupai tapi halal gitu ya. Nah, kemudian advantage lainnya adalah protection against obsolescence. Jadi, ketika kita menggunakan skema leasing, ada proteksi dari keusangan gitu ya. Jadi, dia itu bisa nanti mengupdate. Misalnya kita sewa komputer gitu ya. Nah, ketika sudah nggak update, bisa ada pilihan untuk mengganti ke tipe yang lebih baru kayak gitu. Jadi, tanpa harus kita beli gitu loh asetnya ya nggak. Jadi itu adalah keuntungan yang dicari oleh orang yang menyewa gitu. Kemudian ada flexibility, yaitu di beberapa skema leasing perusahaan itu bisa mengupdate misalnya termnya mau diperpanjang atau pembayarannya mau dinaikin atau diturunin gitu ya, sesuai dengan agreement antara dua pihak. Makanya itu leasing itu lebih fleksibel. Kemudian less costly financing, ini adalah pembiayaan yang termasuk less costly atau lebih murah mungkin ya dibanding jenis-jenis pembiayaan lainnya. Kemudian ada tax advantages, ada keuntungan dari segi pajak, dan off balance sheet financing. Off balance sheet ini adalah tidak tercantum sebagai liability di perusahaan. Nanti teman-teman baca detailnya bisa di buku ya. Nah, kemudian ini adalah conceptual nature of a lease. Jadi, nature-nya leasing gitu ya. Capitalize a lease that transfers substantially all of the benefits and risks of property ownership provided the lease is non-cancelable. Jadi, ternyata leasing itu ujung-ujungnya di-capitalize gitu ya. Capitalize apa? Ada yang ingat? Ya. Kok ini? Sorry, sebentar. Saya mau highlighter. Nah, capitalize a lease. Jadi, kapitalisasi itu kan adalah kita mengakui dia sebagai aset kita. Jadi, kapitalisasi itu dicatat sebagai aset ya. Lawannya adalah lawannya kapitalisasi kan diakui sebagai expense gitu ya. Nah, expense itu kan biaya, dia hanya masuk di laporan laba rugi. Tapi kalau capitalize, dia akan masuk di neraca. Nah, kalau kita leasing itu nanti kita belajar ada dua, ada operating dan ada financing. Nah, yang finance itu adalah kita mencatat asetnya sebagai aset kita. Ini dari segi si penyewa ya. Makanya dia namanya capitalize. Jadi dikapitalisasi asetnya. Nah, kapan kita mengkapitalisasi aset? Yaitu that transfer substantially all of the benefit and risk of property ownership. Jadi ketika kita menyewa aset dan tapi ketika menyewa itu transfer substantially all of the benefit and risk. Jadi semua keuntungan atau benefit dan resiko dari aset itu pindah ke lessee. Maka saat itulah kita kapitalisasi. Dan syaratnya provided the lease is non-cancelable. Syaratnya adalah leasingnya itu tidak bisa di-cancel. Kayak gitu ya. Nah, leases that do not transfer substantially all the benefit and risk of ownership are operating lease. Jadi gini membedakannya. Finance and operating ya. Kalau sewa menyewa itu tidak mentransfer benefit dan resiko secara substansial, maka masuknya ke operating lease. Contohnya apa teman-teman? Operating lease itu adalah sewa biasa gitu ya. Kalau finance lease itu kita bahasa Indonesianya tuh sewa guna usaha atau SGU gitu ya. Nah, bedanya adalah untuk operating lease itu kita kayak nyewa nyewa mobil buat sebulan misalnya. Ada perusahaan dia mau ada ekspatriat gitu ya. Nah, dia nyewa mobil buat sebulan untuk antar jemput.
Itu masuk operating lease. Kemudian ada lagi perusahaan dia menyewa gedung hanya untuk 1 tahun gitu ya. Itu operating lease. Karena benefit dan risknya tidak berpindah secara substansial ke si perusahaan itu. Jadi sewa-sewa biasa gitu loh. Ya, dan itu nanti jurnalnya adalah rent expense pada cash. Jadi cuma biaya sewa pada cash, biaya sewa pada cash. Jadi asetnya itu tidak akan dikapitalisasi atau mobilnya, gedungnya tidak akan diakui perusahaan gitu ya. Sebaliknya kalau finance lease itu kayak teman-teman menyewa mobil gitu ya. Tapi nyewanya itu misalnya 5 tahun gitu ya. Dan mobil itu dipakai setiap hari, risikonya pindah ke si penyewa. Dan nanti di akhir masa sewa, mobil itu bisa jadi milik si penyewa. Maka itu sudah masuk ke finance lease. Jadi seolah-olah dia itu beli sebenarnya, tapi kayak mengangsur gitu. Mengangsurnya tapi diakuinya sebagai biaya sewa, kayak gitu. Makanya itulah kenapa itulah mengapa kalau teman-teman nyicil motor gitu ya, dengan cara yang konvensional itu kan namanya leasing ya. Pembiayaan di leasing ya nggak sih? Misalnya nyicil motor yang sebulan bayar 500.000 sampai 3 tahun gitu ya. Itu namanya leasing ya nggak sih? Leasing motor. Nah, itu adalah karena memang skemanya sewa, tapi nanti di akhir masa sewa, motor itu akan jadi milik si penyewanya itu atau pembelinya, kayak gitu ya. Nah, underlying konsepnya adalah ini di box biru. The issue of how to report leases is the classic case of substance versus form. Ini ya. Substance versus form. Although legal title doesn't technically pass in lease transactions, the benefit from the use of the property to transfer. Jadi ada di accounting atau akuntansi istilah substance versus form. Substansi versus bentuk gitu. Yang kadang mereka tuh kontradiktif gitu. Contohnya leasing ini. Leasing itu secara substansi kan beli ya nggak sih? Kayak nyicil gitu kan, kayak kita bayar tiap bulan atau misalnya tiap 6 bulan sejumlah uang, and di akhir masa pembayaran itu asetnya jadi milik kita gitu. Itu kan kayak beli nyicil aja, tapi formnya dia sewa. Nah, itulah makanya si leasing itu dia bilang classic case gitu ya. Jadi dia memang bentuknya seperti itu, dan itu udah kasus klasik gitu. Sebenarnya dia kan jual beli, tapi formnya itu adalah sewa gitu ya. How to report substance versus form. Although legal title, walaupun legal title kepemilikan legalnya doesn't technically pass, tidak secara teknis berpindah gitu ya dari lessor ke lessee in lease transaction, tapi benefitnya itu sudah tertransfer gitu ya. Seperti kita belajar di chapter sebelumnya, revenue recognition ya. Chapter 18 kalau teman-teman ingat, bahwa jual beli itu atau sales diakui ketika transfer of risk-nya sudah berpindah ya kan. Ketika barangnya sudah dikirim misalnya ke pembeli dan resiko sudah berpindah dari penjual ke pembeli, maka penjualan sudah bisa dicatat ya. Nah, ini dalam kasus leasing enggak, jadi asetnya sudah pindah, tapi dia bukan jual beli gitu, tetap leasing. Tapi nanti ketika pencatatannya juga seolah-olah seperti jual beli sih, nanti teman-teman lihat ya. Nah, ini ya, substance versus form. Nah, ini jurnal yang saya bilang, kalau operating lease simply rent expense to cash. Jadi setiap periode kita cuma jurnal ini aja. Tapi kalau capital lease, kalau kita leasing yang finance tadi atau capital lease gitu ya, lease equipment pada lease liability jurnalnya seperti ini teman-teman. Kita punya utang, tapi aset kita nambah juga nih, lease equipment. Jadi nanti di kolom aset kita bertambahlah tuh aset leasingnya gitu. Misalnya kita leasing mobil, truk, mesin gitu ya. Jadi seolah-olah itu mesin perusahaan padahal kita masih baru statusnya nyewa gitu. Gitu ya. Nah, ini adalah if the lease capitalizes a lease, the lessee record an asset and liability generally equal to the present value of the rental payment. Nah, berapa angkanya gitu kan pertanyaannya? Kalau kita sewa leasing secara finance itu, kita pakai present value dari pembayaran rentalnya. Jadi misalnya gini, rental paymentnya setiap bulan $10.000 gitu ya. Nah, maka yang dicatat sebagai lease asetnya adalah kita present value kan. Jadi ini sistemnya kayak pembayaran bunga di bonds payable. Nanti kita belajar ya di video selanjutnya. Terima kasih.